Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maulana Rafli Mardi dengan NIM 1901020069. Kali ini saya akan membuat video tentang cara mendownload Kali Linux menggunakan VirtualBox. Bagi yang belum tahu apa itu Kali Linux, Kali Linux ini sama halnya kayak Linux Ubuntu, cuma ini adalah versi lainnya. Yang belum tahu juga Linux itu apa, Linux itu adalah aplikasi distributing untuk penetration testing atau pen testing. Bahasa gaulnya itu yaitu kita bisa ngelakuin kayak ngehack gitulah, untuk yang belum tahu. Setelah itu mari kita mulai aja cara membuat Kali Linux menggunakan VirtualBox. Pertama-tama kita pergi dulu ke VirtualBox. Kemudian tekan yang paling atas ini. Ya, di sini ada pilihannya, ada Windows, ada OS, ada developer, dan karena kita menggunakan Windows, kita download aja sebagai Windows ya. Kita pencet Windows, maka dia akan mendownload secara otomatis. Sambil menunggu, setelah selesai kita langsung buka open window. Sudah diinstal, ketika sudah di-download aplikasinya, maka install aja seperti biasa sampai selesai. Lalu dia akan muncul seperti ini. Seperti inilah bentuk dari VirtualBox ya. VirtualBox biasa itu kayak gini. Ketika sudah begini, kita balik ke Kali Linuxnya langsung. Pertama kita otomatis download seperti biasa aja ya. Kita download menggunakan sesuai device-nya kita. Karena kita menggunakan Windows, kita downloadnya dalam bentuk Windows saja, karena dia akan memberikan banyak macam hal. Ada versi iOS, ada juga versi Windows. Karena kita menggunakan Windows, kita download yang biasa aja. Lalu di sini ada dua pilihan, ada yang 64 byte, ada yang 32 byte, dan ada yang Apple Silicon. Ini kayaknya menggunakan iOS ya, jadi kita bisa bedakan yang ini paling menggunakan Windows dan ini menggunakan iOS, seperti begitu. Jika sudah, kita langsung saja mendownload Kali Linuxnya seperti biasa. Saya bakal mendownload yang versi 32 aja ya, karena saya tidak
memiliki byte sebesar 32 byte, maka saya download yang ini aja. Size nya seperti ini, 3 GB. Kita mendownload ya. Kita download hingga selesai seperti biasa. Setelah kita berhasil mendownload Kali Linux-nya, kita masuk ke Prebuild FM, yaitu virtual machine. Di sini ada banyak sekali virtual mesinnya, tapi kita mau menggunakan yang ini, virtual machine WR ini. Kita langsung download saja. Besarnya 2,7 ya. Virtual machine ini buat apa? Nanti ini akan ada sangkut pautnya di dalam Kali Linux-nya. Ketika sudah, itu bakal dimasukkan lah, nanti bakal diinput sesuatu. Jadi kita sambil tunggu saja. Besarnya 2,7 GB. Oke, kita tunggu ya. Setelah tadi menunggu downloadan untuk FM nya dan ISO nya, sekarang kita tinggal masuk ke dalam VirtualBox nya. Masuk seperti biasa. Ya, setelah muncul seperti ini, kita akan membuat baru saja installer ISO nya, VirtualBox Linux Kali Linux. Kita add, lalu kita bernama Kali Linux, dan penyimpanan foldernya saya menggunakan yang default aja. Lalu kita mengaturnya ke Linux, tipenya Linux, dan kita menggunakan Linux 64 karena saya mendownload yang 64. Setelah itu kita akan memberikan ISO nya yang sudah kita download tadi. Kita masukkan, lalu kita next. Lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam hardware bagian RAM dan CPU nya, yaitu seberapa banyak memori yang kita ingin gunakan dan seberapa CPU yang kita butuhkan. Saya menggunakan default aja, yaitu 2 dan 1. Lalu kita next seperti biasa. Nah, di sini kita bisa mengubah besar ininya, memorinya, penyimpanannya. Karena saya tidak mau banyak, saya cuma memasang sebesar 10 aja. 10 GB. Lalu next. Ketika sudah, kita finish, maka akan muncul seperti ini. Ketika sudah, kita ke setting dan kita ke storage. Apakah dia sudah tersimpan? Yap, ternyata benar, sudah terinstalasi Kali Linux yang tadi kita simpan ISO nya, dan menggunakan kontrol SATA Kali Linux tadi. Lalu kita oke. Sekarang kita tinggal mulai saja. Ya, setelah sudah muncul seperti ini, begini tampilan awalnya, seperti ini. Lalu kita masuk aja ke grafik instalasi, langsung kayak
capture, menunggu sebentar. Ya, ketika sudah masuk ke dalam kalinya, sekarang kita akan melakukan select language, menggunakan bahasa apa yang kita mau. Kita pakai bahasa Inggris saja, bahasa Inggris, lalu continue, lalu kita menggunakan set your location, lagi di mana posisimu. Kita pilih other aja, kita ada di Asia, lalu kita pilih Indonesia, continue, lalu kita menggunakan config locate United States aja, next, continue. Sekarang kita config keyboardnya, kita pakai keyboard ini aja ya, Amerika English aja biar tidak susah. Lalu kita melakukan sambil menunggu instalasi. Ya, cukup lama, tapi ditunggu sebentar. Lalu hostname-nya kita kasih nama kita aja, Rafli. Domain name juga kita gunakan nama Rafli. Di sini kita akan menggunakan username. Karena saya tidak ingin susah, saya akan menggunakan nama saya, Rafli 0407, lalu continue. Kita akan menggunakan username yang sama, yaitu Rafli 0407. Di sini kita akan masukkan password. Ya, lalu continue. Di sini kita disuruh memilih zona jamnya sedang di mana. Karena saya di bagian tengah, maka saya pilih sentral. Ya, setelah ini kita next saja. Lalu di sini akan menggunakan hard disk yang sudah kita buat tadi sebesar 10 GB. Kita continue. Kita continue saja. Apakah ini hanya meyakinkan saja kalau kita akan menggunakan yang itu? Ya, di sini ada hard disk primary dan logical. Kalau primary itu untuk yang kita sudah gunakan memorinya untuk penggunaan Kali Linux-nya. Kita menaruhnya sebesar 9,7 GB, dan logicalnya ini untuk yang di bagian luarnya, dan ini untuk swapnya. Continue saja, lalu kita continue. Kita gunakan yang sudah digunakan, default aja. Ini
Jadi hanya untuk memastikan lagi. Continue. Setelah sudah, kita done setting participation, dan ini kita tinggal lakukan finish. Apa kita yakin? Ya, saya yakin dengan yang saya buat. Continue. Kita melakukan instalasi aja langsung. Di sini cukup lama, jadi dia akan menginstal semua yang ada ya, dan kita menunggu saja sampai instalasi sistem base nya selesai. Ya, saya akan skip saja langsung ya, nanti ketika sudah selesai. Sudah selesai melakukan instalasi base nya, sistemnya, dan muncul seperti ini. Software apa aja yang ingin dimasukkan ke dalamnya. Karena saya tidak ingin panjang lebar, maka saya continue saja. Dan ya, sepertinya kita butuh semuanya yang ada di sini. Ya, sambil menunggu lagi memasukkan banyak banget instalasi software dalamnya, kita bisa menunggu ya, saya menunggu bisa rebahan ya, minum kopi lah dulu lah kalau bisa. Sebentar lagi pembuatannya mau selesai, kita tunggu beberapa saat. Ya, setelah login nanti bakal muncullah seperti gini, dan kita sudah memasuki Linux-nya seperti gitu. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cara menginstal Kali Linux di dalam VirtualBox. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, setelah sudah, maka akan muncul seperti gini. Lalu kita tinggal login aja menggunakan nama yang tadi, nama yang kita sudah buat, username-nya pakai nama Rafli 0407 dan passwordnya. Lalu kita tinggal login saja. Ya, setelah login nanti bakal muncullah seperti gini, dan kita sudah memasuki Linux-nya seperti gitu. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cara menginstal Kali Linux di dalam VirtualBox. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, setelah login nanti
nanti bakal muncullah seperti gini, dan kita sudah memasuki Linuxnya seperti gitu. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai cara menginstal Kali Linux di dalam VirtualBox. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.